Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yang kayaknya holdersnya cukup banyak di Indonesia, yaitu Manta Network atau dengan tickernya yaitu Manta teman-teman. Dan tentu sebelum video ini saya lanjutin lebih jauh, coba teman-teman komen dulu kalian ini adalah orang yang masih hold Manta sampai sekarang. Mungkin teman-teman adalah orang yang sebelumnya pernah beli Manta di harga yang cukup tinggi dan masih hold sampai sekarang. Atau mungkin teman-teman udah pernah beli tapi quote on quote cut loss dan sebagainya, atau mungkin teman-teman ini adalah orang yang nggak pernah beli nih sama sekali teman-teman. Boleh teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah, saya pengen tahu nih kalian itu termasuk quote on quote tim yang mana nih teman-teman. Dan tentu sebelum itu disclaimer juga ya, bahwasannya video kali ini juga sama sekali nggak ada tujuan atau tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research teman-teman, karena this is not financial advice. Dan di sini ya, buat teman-teman juga yang belum tahu, maybe ini di sini saya lumayan baru atau relatif baru lah ya, create Instagram account. So buat teman-teman yang mau support saya dan mau tanya-tanya mungkin seputar kripto dan investasi, teman-teman boleh mampir aja dan follow Instagram saya di username tertera. Dan oke, di sini kalau kita coba cek seperti biasa by market cap atau berdasarkan kapitalisasi pasarnya, untuk Manta di sini per video ini saya record ada di urutan atau ranking ke 284. Dan di sini saya sortir atau saya coba pilih dari sektor layer 2, dan di sini kalian bisa lihat posisi Manta ini tepat berada di bawah LRC dan tepat berada di atas Metis. Dan di sini ya, kalau misalkan kita coba cek dari chartnya atau dari price actionnya, maka kita bisa menjumpai bahwasannya Manta juga terimpact ya, atau terdampak pada penurunan yang signifikan sebagai akibat dari kenaikan tarif yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald John Trump. Dan di sini banyak banget altcoin yang berguguran teman-teman atau mengalami koreksi cukup signifikan, dan salah satunya adalah Manta ya. Which is kalau misalkan kita coba drag dari yang paling atas teman-teman atau harga tertingginya yang paling atas di sini, dan kita coba hitung nih untuk pelemahan atau koreksinya Manta dari titik tertingginya which is di kisaran sini ke bawah. Ini lebih kurang udah sekitar 90% lah ya. 90%-an atau hampir 90% untuk koreksinya teman-teman dari topnya untuk Manta ini. Dan wajar aja jika ada beberapa dari kalian yang mungkin nyangkut di koin Manta ini teman-teman. Dan maka dari itu kita akan coba nih untuk bahas koin Manta ini mulai dari price action dan technical analysisnya. Sampai nanti saya juga akan coba deliver beberapa data yang mungkin menarik seputar koin Manta ini. So, kita akan coba mulai pembahasannya dari segi price actionnya mungkin. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu untuk Manta itu apa, dan buat teman-teman yang mau tahu nih POV saya ketika price actionnya masih di awal-awal sini teman-teman, atau ketika harga Manta ini masih cukup tinggi, itu kalian boleh banget untuk mampir ke video-video pembahasan Manta saya yang sebelumnya. Dan after that teman-teman boleh banget untuk balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan di sini ya, kita akan coba untuk bahas price action Manta ketika masih di sini aja teman-teman, atau ketika berada di price action yang masih relatif baru ya, supaya nggak lama juga nih untuk pembahasannya. So, di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya sebenarnya Manta ini sebelumnya sempat ada sedikit titik terang teman-teman, atau sempat sedikit ada harapan dari segi price action. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih Manta ini quote on quote udah cukup konsolidasi di sini, which is dia, kalian bisa lihat ya, dia bermain di range ini terus-terusan, dan suddenly Manta ini ternyata berhasil breakout teman-teman dari areanya yang which is ada di sini. Di sini saya akan coba hapus dulu untuk bagian ininya, dan di sini kalian bisa lihat untuk area supply-nya pada saat itu atau resistance yang ada di sini yang udah dites beberapa kali namun nggak berhasil di breakout. Akhirnya di sini pergerakan kali ini teman-teman, yang ketika ada di bulan November pada saat itu, kurang lebih tanggal 20-an November, di sini bisa breakout pergerakannya untuk Manta ini dan hit di area resistance yang selanjutnya which is di sini. Namun sangat disayangkan meskipun hal tersebut terjadi, di sini Manta langsung terkoreksi kembali dan kembali membentuk lower low ya teman-teman ya. Ditambah dengan adanya news yang relatif buruk beberapa waktu ke belakang which is adanya kenaikan tarif yang diumumkan oleh Presiden Amerika yaitu Donald John Trump, dan tentu itu quote on quote berita buruk untuk aset beresiko ya seperti kripto, saham dan yang lainnya, sehingga banyak banget altcoin yang mengalami koreksi signifikan dan salah satunya adalah Manta. Dan di sini kalian bisa lihat Manta ini berhasil closing di bawah demand zone-nya, dan di sini ya ada beberapa potensi yang mungkin bisa kalian lihat seputar koin Manta ini. Which is yang pertama, ada potensi untuk Manta ini bisa melanjutkan penurunannya kembali. Which is kalau teman-teman notice di sini kalau kita gunakan Fibonacci dan kita coba tarik dari bawah sini ke sini teman-teman. Nah, ke area sini. Dan di sini harusnya saya tariknya dari sini sampai sini, namun saya perlebar supaya bisa lebih jelas buat kalian.
Di sini kalian tuh bisa notice bahwasannya Manta di area demand zone-nya di sini memang sempat ada bouncing ya, which is kalau kita coba hitung dengan menggunakan, ini fiturnya, di sini kalian bisa lihat sempat bouncing belasan persen. Namun sangat disayangkan ketika di demand zone-nya plus di area golden ratio 1,618-nya, ini dia cuma bouncing dikit dan nggak bisa bertahan, and then after that dia harus terkoreksi lebih jauh dan breakdown dari demand zone-nya. Dan maka dari itu, secara target dari segi Fibonacci teman-teman, kalian bisa notice di area selanjutnya atau area golden ratio selanjutnya, which is di sini teman-teman, area 2,618-nya. Maka dari itu ada potensi untuk Manta ini bisa aja lanjut terkoreksi dan hit atau coba testing di area 2,618 ini teman-teman, sebagai probability atau kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan ini punya posibilitas yang cukup besar untuk terjadi teman-teman, meskipun memang ada beberapa posibilitas lainnya. Nah, salah satu posibilitas lainnya itu adalah ada potensi ya untuk Manta ini akan coba nih nge-fill dulu area fair value gap teman-teman, which is di sini ada fair value gap kalau kalian notice. Nah, di kisaran ini ada fair value gap teman-teman atau imbalance yang terbentuk dari koin Manta ini, which is di kisaran harga ini, dan ada potensi untuk Manta ini teman-teman. Di sini kita coba close dulu yang di sini, dan kalian bisa lihat nih ada potensi untuk dia testing dulu nih ke area fair value gap-nya sambil nge-fill fair value gap-nya dan juga sambil retest ke area supply-nya atau resistensinya yang ada di sini. Dan after that baru deh untuk Manta bisa aja drop lebih jauh lagi ke bawah teman-teman. Dan itu adalah kemungkinan yang kedua. Dan based on POV saya untuk kemungkinan yang pertama dan kedua ini adalah kemungkinan yang cukup punya potensi tinggi untuk terjadi, mengingat secara structure market dan secara tren harusnya teman-teman semua setuju ini Manta memang sedang berada di dalam posisi bear marketnya atau berada dalam tren yang relatif bearish. Namun tentu kita harus selalu membuka potensial lain dan ruang lain untuk berdiskusi, dan juga kita harus buka kemungkinan-kemungkinan lain meskipun chance-nya menurut saya kecil. Ada pula kemungkinan yang ketiga teman-teman, dan perlu kalian highlight ini menurut saya sendiri untuk chance-nya atau probability-nya cukup kecil untuk terjadi, yaitu ada potensi ya memang untuk Manta ini jika memang berhasil breakout kembali dari area supply-nya, itu ada potensi untuk Manta coba climbing up dan mungkin bisa bermain di range area antara supply area ini dan juga area yang ada di sini teman-teman. Namun tentu itu nggak mudah dan butuh likuidasi yang cukup besar teman-teman, atau butuh liquidity ya, bukan likuidasi, sorry teman-teman, dia butuh liquidity yang cukup besar. Dan maka dari itu ya, secara tren yang juga tidak mendukung, maka kemungkinan tersebut akan relatif cukup sulit untuk terjadi. Dan maybe ya untuk kemungkinan yang pertama dan yang kedua itu menurut saya pribadi mungkin punya chance yang lebih besar untuk terjadi dibandingkan dengan kemungkinan yang ketiga tadi. Dan kalau kita coba move sebentar dari data ini teman-teman, atau dari price action-nya, kita pindah sebentar ke data lain di sini ya. Nah, kita coba buka data dari DeFi lama, dan di sini muncul data dari Manta, which is kalau kalian lihat teman-teman, ini ada data yang menarik karena kalian bisa notice nih, untuk Manta sendiri ini TVL-nya udah sangat-sangat terkoreksi cukup signifikan teman-teman, which is pada kisaran bulan Maret ya, pada tahun 2024 lalu, itu TVL-nya masih di angka 600-an million of dollar teman-teman. Namun sekarang kalian bisa lihat di tahun 2025 per video ini saya record aja, Manta ini TVL-nya itu cuma di angka 50 million of dollar teman-teman. Jadi ini koreksinya sangat signifikan, which is quote on quote kayak turun 500-an million of dollar teman-teman. Itu angka yang cukup besar dan tentu bukan hal yang cukup positif untuk Manta ini. Yang dari hal ini kita tuh bisa mengetahui gitu teman-teman, bahwasannya memang activity di jaringan Manta ini sudah sangat menurun dari yang sebelumnya cukup besar menjadi yang sekarang nih teman-teman, yang tentu secara TVL atau total value lock ini bisa kita nilai tidak terlalu besar dibandingkan sebelumnya. Dan kalau kita coba amati nih dari segi vestingnya, sebenarnya Manta ini sebentar lagi akan ada token unlock teman-teman, which is meskipun ini linear ya atau linear unlock, which is di unlocknya secara berkala. Namun buat teman-teman yang mungkin masih hold Manta ini, mungkin bisa perhatikan di tanggal 18 Februari ini, yaitu di tahun 2025 ini ya. Karena di sini Manta akan ada unlock, dan kalian bisa baca-baca aja untuk unlocknya untuk apa aja, mulai dari untuk community, foundation, dan lain-lain. Dan di sini di unlock lebih kurang 3,61% dari maksimum supply-nya atau dari market cap-nya. Dan di sini untuk lebih tepatnya 1,36%, sorry teman-teman, dari maksimum supply dan 3,61% dari total market cap-nya, which is kalau ditinjau dari maksimum supply-nya itu ada di angka 1,36%. Dan di sini ya, kalau kalian notice di sini karena tadi saya udah sebut linear unlock, di sini Manta ini akan unlock setiap tanggal 18, which is tanggal 18 bulan Februari, kemudian di bulan Maret juga tanggal 18 dan seterusnya teman-teman.
Jadi itu dari segi vesting. Dan buat teman-teman yang belum tahu ini pengaruhnya apa, jadi ketika memang ada supply baru yang di-unlock atau token baru yang di-unlock keluar untuk suatu token atau koin tertentu, maka jika tidak diiringi dengan pembelian yang juga meningkat dari para holdernya mungkin atau pembelian dari para buyer, itu tentu akan menyebabkan harganya terkoreksi teman-teman. Karena sesuai dengan hukum ekonomi, ketika supply-nya makin banyak tapi tidak diiringi dengan tekanan beli yang juga signifikan, maka harganya yang akan terimpact atau terkoreksi teman-teman. Dan kalau kita coba intip juga dari segi analytics di sini, kalian akan notice ya bahwasannya untuk Manta ini sebenarnya performanya saya nggak bisa bilang bagus teman-teman, karena dia cuman hijau di Q1 tahun 2024. Dan itu juga ketika awal-awal ya Manta ini memang listing, dan sangat disayangkan di Q2, Q3, Q4 tahun lalu dan Q1 tahun sekarang ini returnnya relatif buruk semuanya teman-teman. So gimana menurut kalian seputar Manta ini? Apakah menurut teman-teman ini masih menarik teman-teman karena mungkin harganya udah murah dan sebagainya, atau mungkin kalian memang tipe yang udah pasrah aja, mungkin kalian udah hold dari atas dan udah koreksi cukup signifikan, atau mungkin kalian tipe yang menurut teman-teman nih emang udah nggak menarik sama sekali, dan mungkin kalaupun mau L2 bisa dicari alternatif lain nih menurut kalian. Coba kalian komen pendapat teman-teman semua di kolom komentar di bawah, saya pengen tahu. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin, bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah, atau bisa juga dengan request di link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya teman-teman, atau di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan that's all seputar Manta ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan I'll see you in the next video.